Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semester awal? Alhamdulillah, wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berkesempatan untuk mengikuti perkuliahan. Hari ini kita akan membahas materi pengantar ilmu ekonomi berkaitan dengan pokok bahasan equilibrium price dan elastisitas. Pada pertemuan kali ini, saya harap semua mahasiswa dapat mengikuti jalannya perkuliahan karena setiap penjelasan dari pokok bahasan terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja dapat memberikan pengetahuan tentang elastisitas dan equilibrium price. Untuk itu, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai elastisitas permintaan dan equilibrium price. Pertama, pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan sifat reaksi suatu benda atau lainnya yang dapat menghasilkan gerak yang sama secara berulang-ulang ketika mendapat aksi atau pengaruh. Sebagai contoh, pegas atau per, ketika diberi aksi berlawanan dari posisi semula, akan menghasilkan gerakan yang sama secara berulang-ulang dan lambat laun akan berhenti pada posisi semula. Dalam ilmu ekonomi, kita mengenal istilah elastisitas permintaan dan penawaran yang dapat ditunjukkan dengan kurva slope permintaan dan penawaran melalui hubungan harga dan kuantitas barang. Elastisitas dapat ditunjukkan melalui kurva permintaan atau demand curve dan kurva penawaran supply curve. Dalam hukum permintaan, harga barang dan kuantitas jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang berlawanan arah. Sementara dalam hukum penawaran, kedua unsur tersebut memiliki hubungan yang searah. Untuk menjelaskan hal tersebut, dapat kita lihat pada gambar 1, kurva demand, dan gambar 2, kurva supply. Pada gambar 1, kurva demand, di mana slope turun dari kiri atas ke kanan bawah yang ditunjukkan dengan simbol D. Perubahan pada tingkat harga dari P1 ke P2 akan berakibat pada berubahnya jumlah permintaan dari Q1 ke Q2. Artinya, ketika harga naik, jumlah permintaan menurun. Dan sebaliknya, ketika harga turun dari P2 ke P1, jumlah permintaan akan meningkat dari Q2 ke Q1. Adapun elastisitas pada kurva permintaan tersebut dapat dilihat di mana besarnya perubahan tingkat harga berdampak pada perubahan jumlah yang diminta. Artinya, semakin besar perubahan tingkat harga dapat berdampak pada semakin besar perubahan pada kuantiti. Demikian juga kalau kita berbicara tentang elastisitas penawaran. Pada kurva supply, di mana hubungan antara price dan quantity dapat dilihat pada tingkat harga P1, di mana jumlah yang ditawarkan sebanyak Q1. Dan setelah terjadinya perubahan atau terjadi kenaikan harga menjadi P2, jumlah penawaran mengalami peningkatan dari Q1 ke Q2. Sebaliknya, ketika harga turun dari tingkat P2 ke P1, jumlah produk yang ditawarkan menurun dari Q2 ke Q1. Adapun elastisitas pada kurva supply dapat dilihat bahwa terjadinya perubahan harga berdampak pada perubahan jumlah penawaran. Demikianlah yang dapat dijelaskan mengenai pengertian elastisitas. Untuk itu,
mahasiswa diminta untuk menjawab 2 di antara 3 pertanyaan yang berada pada sisi kanan dari gambar. Pilihlah 2 pertanyaan untuk dijawab dari 3 pertanyaan yang ada. Untuk itu diberikan waktu untuk menjawab dan selanjutnya kita akan menuju ke pokok bahasan berikutnya. Nah, pokok bahasan berikutnya adalah jenis-jenis elastisitas. Elastisitas dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Elastisitas harga disebutkan sebagai tingkat elastisitas perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat terjadinya perubahan tingkat harga suatu barang. Untuk elastisitas harga telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, elastisitas silang. Elastisitas silang merupakan tingkat elastisitas perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat terjadinya perubahan tingkat harga barang lainnya. Selanjutnya, elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah tingkat elastisitas perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat terjadinya perubahan tingkat pendapatan konsumen. Contoh soal yang dapat diberikan pada bagian ini adalah sebutkan jenis-jenis elastisitas pada setiap item pertanyaan di atas. Kalian tidak dipersilahkan untuk mengerjakan soal ini, tetapi hanya menyebutkan jenis elastisitas yang ada pada masing-masing soal pertanyaan. Apakah masuk sebagai elastisitas harga, atau elastisitas silang, atau elastisitas pendapatan. Demikian untuk pertanyaan pada sesi kedua ini. Untuk itu, kalian diberi waktu untuk menjawab pertanyaan pada sesi ini. Diberikan waktu selama 3 menit. Setelah Anda menjawab pertanyaan ini, kita akan lanjut pada pokok bahasan berikutnya. Pokok bahasan berikutnya adalah bentuk-bentuk elastisitas permintaan dan penawaran. Pertama adalah bentuk-bentuk elastisitas permintaan. Bentuk elastisitas permintaan dapat kita lihat pada gambar berikut. Pertama adalah permintaan elastis. Disebut dengan permintaan elastis karena slop permintaan di mana pada tingkat harga P1 jumlah permintaan sebanyak Q1. Ketika terjadi perubahan pada tingkat harga P2 di mana jumlah permintaan berubah sangat signifikan. Artinya, tingkat perubahan pada harga lebih kecil daripada perubahan yang terjadi pada jumlah barang yang diminta. Berikutnya pada gambar kedua, dikatakan permintaan tidak elastis. Dikatakan permintaan tidak elastis dapat kita lihat di mana pada tingkat harga P1, jumlah permintaan sebanyak Q1. Ketika terjadi perubahan menurun ke P2, jumlah permintaan bertambah menjadi Q2. Dalam hal ini, perubahan tingkat harga sangat signifikan tetapi tidak diikuti oleh perubahan
yang signifikan pada tingkat jumlah yang diminta. Artinya, besarnya perubahan harga lebih besar daripada perubahan pada jumlah permintaan. Sehingga dikatakan bahwa permintaan tersebut tidak elastis. Juga dapat ditunjukkan melalui slope demand. Kemiringan slope demand cenderung tegak lurus. Selanjutnya pada gambar ketiga, dikatakan sebagai permintaan elastisitas unitary karena besarnya perubahan harga sama dengan besarnya perubahan quantity. Dapat dilihat perubahan tingkat harga dari P1 ke P2 sama besarnya dengan jumlah perubahan pada tingkat quantity dari Q1 ke Q2. Sehingga perubahan itu menunjukkan sebagai permintaan elastis unitary. Selanjutnya pada gambar 4, di mana permintaan disebut inelastis sempurna. Artinya, dikatakan tidak sempurna, permintaan elastis tidak sempurna, karena terjadinya perubahan harga dari P1 ke P2 tidak berdampak pada perubahan Q1. Artinya bahwa naik turunnya harga tidak berdampak pada perubahan jumlah yang diminta. Berbeda pada gambar berikutnya, yaitu permintaan elastis sempurna, di mana jumlah permintaan tidak terbatas pada suatu tingkat harga tertentu. Selanjutnya, bentuk-bentuk elastisitas penawaran. Pada gambar 1 menunjukkan penawaran elastis. Artinya, perubahan tingkat harga yang ditawarkan memiliki pengaruh terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Dan perubahan jumlah yang ditawarkan sangat signifikan dibanding dengan perubahan tingkat harga. Dengan kata lain, besarnya perubahan tingkat harga lebih kecil daripada besarnya perubahan tingkat jumlah barang yang ditawarkan. Berbeda dengan gambar kedua, dikatakan penawaran tidak elastis, di mana perubahan harga dari P1 ke P2 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan jumlah yang ditawarkan, di mana besarnya perubahan harga dari P1 ke P2 jauh lebih besar dibanding dengan perubahan yang terjadi pada jumlah barang yang ditawarkan. Demikian pula pada slope penawaran dapat dilihat di mana slope penawaran cenderung untuk berada pada posisi vertikal. Berbeda dengan gambar pertama, penawaran elastis, di mana tingkat elastisitas menunjukkan slope penawaran cenderung berada pada posisi horizontal. Pada gambar ketiga, penawaran elastis unitary, artinya besarnya perubahan tingkat harga sama dengan besarnya perubahan jumlah produk yang ditawarkan. Kita dapat lihat di mana pada tingkat harga P1 mengalami penurunan ke tingkat P2 dan besarnya jumlah barang yang ditawarkan sama besarnya perubahan yang ada pada tingkat harga, yaitu dari Q2 ke Q1. Selanjutnya pada gambar keempat disebut sebagai penawaran inelastis sempurna. Artinya di mana tingkat perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Berbeda dengan pada gambar kelima,
dikatakan penawaran elastis sempurna karena jumlah barang yang ditawarkan tidak terbatas pada tingkat harga tertentu, yaitu P1. Yang menjadi pertanyaan dalam bahasan ini adalah pilihlah salah satu dari gambar di atas, kemudian jelaskan bentuk elastisitasnya. Sebagai contoh, jika Anda memilih gambar penawaran elastisitas unitary, maka Anda dapat menjelaskan bahwa terjadinya elastisitas dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan harga yang sama dengan besarnya perubahan kuantiti. Nah, untuk kalian, saya minta untuk memilih satu di antara gambar di atas selain daripada penawaran elastisitas unitary. Artinya, jangan memilih penawaran elastisitas unitary. Untuk itu, diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan pada sesi bentuk-bentuk elastisitas. Jika Anda selesai menjawab, kita akan beranjak ke pokok bahasan berikutnya. Pokok bahasan berikutnya ini dapat kita jelaskan mengenai rumus untuk menentukan koefisien elastisitas. Untuk menentukan koefisien elastisitas, maka formulasi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut, di mana elastisitas yang diberi simbol E sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, kalau dibentuk dalam persamaan matematik, dapat ditunjukkan dengan E sama dengan delta Q dibagi Q dibagi delta P per P. Untuk menyederhanakan rumus tersebut, dapat dijadikan persamaan berikut, yaitu E sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P. Pada sisi kanan, Anda dapat perhatikan bentuk-bentuk formulasi untuk menentukan koefisien elastisitas, baik elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Untuk elastisitas permintaan, formulasi yang digunakan adalah ED sama dengan delta Q dibagi Q dikali dengan P per delta P. Dari persamaan ini dapat disederhanakan lagi menjadi elastisitas demand atau ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ED adalah koefisien elastisitas permintaan dan delta Q adalah perubahan jumlah yang diminta. Selanjutnya delta P adalah perubahan tingkat harga yang diinginkan. Sedangkan P adalah tingkat harga semula dan QD adalah jumlah permintaan. Untuk elastisitas penawaran menggunakan formulasi sebagai berikut. ES atau elastisitas supply sama dengan delta Q per Q dikali P per delta P. Persamaan ini dapat disederhanakan lagi menjadi ES sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q, di mana ES adalah koefisien elastisitas penawaran, delta Q adalah perubahan jumlah yang ditawarkan,
dan delta P adalah perubahan tingkat harga yang diinginkan, dan P adalah harga penawaran, dan QS adalah jumlah penawaran. Nah, setelah kita memahami tentang persamaan dalam menentukan koefisien elastis, maka kalian diminta untuk mengerjakan soal sebagai berikut dengan mencari koefisien elastisitas dari salah satu soal yang ada di bawah ini. Pilihlah satu soal di antara 3 soal ini yang kemudian Anda menentukan koefisien elastisitasnya dan berikan penjelasan apa jenis atau bentuk elastisitas dari hasil koefisien elastisitas yang Anda hasilkan. Untuk itu, kalian diberi waktu untuk mengerjakan sesi ini dalam kurun waktu 10 menit. Setelah Anda menjawab ini, kita akan melangkah pada pokok bahasan berikutnya, yaitu equilibrium price. Equilibrium price merupakan titik keseimbangan harga pasar, di mana hubungan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran dapat membentuk keseimbangan harga pasar. Nah, untuk menemukan keseimbangan harga pasar, maka fungsi persamaan dapat diikuti adalah PD sama dengan PS, yaitu price demand sama dengan price supply. Atau juga bisa menggunakan persamaan PD sama dengan QS, yaitu quantity demand sama dengan quantity supply. Untuk menjawab persamaan ini, maka yang pertama kali yang Anda lakukan, tentukanlah fungsi atau persamaan daripada price demand dan price supply. Selanjutnya, Anda juga bisa dengan cara memilih menentukan persamaan quantity demand dan quantity supply. Anda bisa memilih di antara keduanya, apakah price demand sama dengan price supply, atau Anda menggunakan persamaan quantity demand sama dengan quantity supply. Adapun formulasi yang Anda dapat gunakan untuk menentukan fungsi daripada price demand dan price supply adalah P kurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan quantity dikurang quantity 1 dibagi quantity 2 kurang quantity 1. Sebagai keterangan, P adalah price atau harga, Q adalah quantity atau jumlah banyaknya penawaran atau permintaan. Nah, berdasarkan persamaan di atas atau fungsi di atas, dapat Anda menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jika diketahui permintaan dan harga produk, yaitu di mana harga awal sebesar Rp4.000, di mana jumlah permintaan pada tingkat harga tersebut sebanyak 300 unit. Harga kedua yaitu Rp1.000, di mana jumlah permintaan sebanyak 1.500 unit. Selanjutnya, pada penawaran dan harga produk, di mana harga awal sebesar Rp1.000 dengan jumlah penawaran sebanyak 300 unit. Pada harga kedua, yaitu Rp4.000, di mana jumlah penawaran sebanyak 900 unit. Berdasarkan data yang diketahui tersebut, Anda diminta untuk menentukan harga keseimbangan di mana yang Anda
gunakan adalah persamaan price demand sama dengan price supply. Untuk itu, Anda diberi waktu untuk mengerjakan soal ini selama 15 menit. Perlu kalian ketahui semua, setelah Anda menjawab pertanyaan yang terakhir ini, Anda diminta untuk menyerahkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada perkuliahan ini. Untuk itu, saya ucapkan selamat menyelesaikan tugas Anda. Semoga kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik. Bukan hanya itu, yang utama adalah kami harapkan kalian dapat menemukan jawaban sebagai bukti kemampuan Anda dalam mengikuti perkuliahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.